Kita akan memperbaiki kedua aki ini tanpa dibongkar. Apakah itu berhasil? Saksikan terus videonya. Ini adalah UPS yang sudah rusak akinya, bermerek EPC dengan kekuatan 300 watt. Aki dari UPS ini bermerek Champion. Kita sebut aki ke-1 atau aki kecil dengan spek 12 volt 7 ampere. Metode perbaikan yang akan kita lakukan pada aki ini, pertama yaitu kita akan mengisi air aki zur ke dalam aki ini. Untuk itu kita akan buka terlebih dahulu sil-sil yang menutup lubang-lubangnya. Setelah itu kita akan mengisinya dengan air aki zur. Sebelumnya kita akan mengukur voltase awal dari aki ini. Terlihat angkanya menunjukkan 0,530 volt. Kita akan menggunakan air aki zur yang berwarna merah dengan disertai penguat. Pada saat kita mengisi air aki zur ke dalam aki ini, kita perhatikan angka pada voltmeter. Terlihat kecenderungannya naik terus ya. Ini membuktikan bahwa telah terjadi suatu reaksi yang diakibatkan oleh penambahan air aki zur pada aki kering ini. Istilah aki kering sebenarnya bukan berarti aki ini benar-benar kering ya. Ternyata aki ini tetap membutuhkan kelembapan di antara elemennya untuk melakukan proses kimia. Terbukti pada awal pengukuran, kita hanya mendapatkan suatu angka voltase yang sangat rendah yaitu 0,530. Jadi besar kemungkinan kondisi aki ini benar-benar sangat kering sehingga tidak terjadi suatu proses kimia di dalamnya. Kita lihat angka menunjukkan 4,45 pada akhir pengisian aki ini. Sambil menunggu mencapai titik puncaknya, kita coba goyang-goyang akinya dengan harapan air aki zur bisa meresap lebih sempurna ke dalam elemen-elemennya. Seperti kita ketahui, voltase minimal dari aki itu adalah 8,5 volt. Jika kurang dari angka tersebut, maka bisa dipastikan bahwa aki tersebut telah mengalami suatu kerusakan pada selnya. Nanti setelah puncak dari voltase aki ini tercapai, kita akan lanjutkan dengan proses pengecasan. Kita lihat sama-sama puncak dari aki ini adalah 7,2 volt. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian. Terlihat pada voltmeter 12,1 adalah voltase pengisian, tetapi ternyata ampernya menunjukkan angka 0. Ini artinya tidak terjadi pengisian pada aki ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbaikan aki menggunakan metode pengisian air aki zur dinyatakan tidak berhasil. Meskipun kita berhasil menaikkan voltase dari 0,5 menjadi 7,2. Sekarang coba kita bandingkan pengisian pada aki yang lain. Menunjukkan angka 0,45. Nah, ini terjadi proses pengisian pada aki yang besar. Kita kembalikan lagi pada aki yang kecil. Kita lihat ampernya ternyata masih menunjukkan 0 ampere ya. Jadi bisa dipastikan bahwa perbaikan aki ini dengan metode pengisian air aki zur dinyatakan gagal. Selanjutnya kita akan menuju kepada aki yang kedua atau aki yang besar bermerek Kijou dengan spek 12 volt 18 ampere. Dengan kerusakan voltase maksimal hanya mencapai 11,5 volt. Sesaat setelah kita mengisi air aki zur pada aki ini, pada grafik voltase terlihat mulai menunjukkan kenaikan. Saya menggunakan alat yang bernama USB EBD ya dalam memonitor aki ini. Karena dengan alat ini saya bisa melihat secara grafis data-data yang ditunjukkan oleh aki ini dan kita tidak kehilangan momen ya, mulai dari voltase, ampere hingga wattnya. Selanjutnya kita lihat pada awal pengukuran voltase menunjukkan angka 10,12. Dengan ditampilkan data secara grafis,
kita bisa mengetahui secara baik ritme suatu pengisian. Terlihat grafik sudah mulai melandai, yang artinya kita akan mendekati posisi voltase puncaknya, yaitu 10,8 volt. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecasan. Terlihat pada grafik lonjakan voltase hampir mencapai 12 volt dan ampernya 0,7. Saya menggunakan panel surya untuk mengisi aki ini. Saya menggunakan panel surya tipe polikristalin dengan kemampuan 100 WP. Kondisi cuaca pada siang ini sangat mendung, sehingga saya memutuskan untuk tidak menggunakan controller. Tujuannya agar bisa didapatkan voltase pengisian yang lebih tinggi. Karena cuaca kurang bersahabat, kadang mendung, kadang terang, terlihat grafik yang kita dapatkan naik turun voltase, baik ampere maupun voltasenya. Jadi kemudian saya putuskan untuk menggunakan adaptor dalam mengecasnya, sehingga kita bisa mendapatkan angka yang lebih konstan. Kebetulan saya mempunyai adaptor litokala dengan kemampuan output hingga mencapai 5 ampere dan voltase 12 volt. Terlihat pada video alat monitor yang saya gunakan yaitu USB ABD produksi ZK Etex ya. Sayangnya alat ini sudah discontinue sekarang, sehingga bagi pemirsa yang ingin mendapatkan atau membelinya tentunya agak kesulitan. Pada grafik terlihat angka voltase konstan di angka 11,9, ampere pada 0,6, dan waktu di angka 30 menit. Saat kabel pengisian dilepas, voltase aki menunjukkan 11,3 dan ampernya 0. Karena saya merasa voltase pengisian kurang tinggi, saya coba kembali menggunakan panel surya. Kali ini saya menggunakan kontrol untuk mengisinya. Terlihat angka voltase maupun ampere lebih tinggi daripada saat menggunakan adaptor. Setelah matahari mulai tenggelam, kemudian saya melanjutkan pengisian dengan menggunakan UPS. Sengaja saya menggunakan beberapa metode pengisian agar saya bisa melihat bagaimana pengaruhnya terhadap aki ini. Terlihat dengan UPS, angka pengisian voltase maupun ampere lebih rendah daripada menggunakan adaptor litokala. Rencananya aki ini akan saya cas semalaman. Saya anggap lebih aman daripada menggunakan adaptor. Setelah kita mengecas kurang lebih 9 jam 43 menit, grafik ampere harusnya seperti tampak pada gambar yang saya tunjukkan ini. Ampere seharusnya semakin kecil karena aki semakin penuh. Pada grafik voltase terlihat pada saat kabel pengisian dilepas, aki tidak bisa menunjukkan tegangan di atas 12 volt. Maka kesimpulannya adalah gagal. Sekarang kita kembali lagi kepada aki yang pertama. Kita akan mencoba untuk merangsang elemen-elemennya untuk aktif kembali dengan cara membalik kedua kutubnya. Terlihat pada ampere pengisian mencapai 3 ampere ya. Pada aki nampak lubang-lubang pengisiannya terlihat buih-buih atau gelembung yang cukup deras keluarnya. Ini menandakan bahwa terjadi reaksi yang cukup kuat di dalam aki. Setelah kita biarkan beberapa saat, kemudian kita balikkan kembali kutubnya seperti sedia kala. Kita ulangi prosesnya sampai beberapa kali, mungkin sekitar 5 kali. Lantas proses saya lanjutkan dengan pengisian normal. Nah, terlihat pada ampere masih menunjukkan angka 0. Saya kemudian melakukan putus sambung kabel pengisian. Kita lihat reaksinya pada ampere meter. Nah, ini terlihat pada ampere meter angka menunjukkan 0,55 ampere. Tetapi beberapa saat kemudian angka kembali menjadi 0. Yang artinya tidak terjadi proses pengisian. Hal tersebut saya ulang-ulang hingga beberapa kali, siapa tahu setelah kita pancing beberapa kali aki ini bisa dilakukan pengisian secara normal. Akan tetapi kok ternyata aki ini tetap tidak mau terisi dengan normal. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode membalik kutub pengisian tidak berhasil dan dinyatakan gagal.
Sebelum menginjak metode perbaikan aki yang selanjutnya, terlebih dahulu kita akan mengosongi air aki zur yang tadi kita isikan di dalam aki ini. Kita keluarkan, kita buang air aki zurnya, baik aki yang pertama maupun yang kedua. Nah, ini setelah kondisi aki ini benar-benar kosong, maka kita akan mencoba melanjutkan metode selanjutnya, yaitu mengisi aki ini dengan air garam. Kita buat air garam dengan perbandingan 1:2. Garamnya 1, airnya 2. Kemudian setelah tercampur dengan sempurna, kita akan masukkan ke dalam aki. Yang setelah dalam kondisi kosong tadi, saya dahului dengan proses pengecasan. Dan ternyata hanya mendapatkan voltase 6 dan ampere 0,6. Ternyata aki yang kedua ini justru mengalami suatu kerusakan. Setelah tadi kita lakukan pengisian dengan air aki zur. Wah, tambah rusak. Nah, selanjutnya dengan diisi air garam ini, apakah kita bisa mengembalikan kondisinya seperti semula? Ataukah malah semakin rusak? Tetap kita ikuti terus videonya. Nah, terlihat pada lubang aki, begitu kita isi dengan air garam, langsung terjadi reaksi yang cepat ya, di mana gelembung ini langsung keluar dengan cukup deras. Juga adanya bau yang sangat menyengat yang keluar dari lubang pengisian aki ini. Cukup mengganggu pernafasan. Juga terdengar suara desis ya yang keluar dari aki ini. Kita lihat pada grafik, terlihat lonjakan voltase dan ampere yang cukup tinggi. Ini hampir mendekati 4 ampere. Kemudian tiba-tiba kok menjadi 0 ya ampernya. Kita akan coba periksa kabelnya, ternyata tidak ada yang putus ataukah ada yang mengganggu. Ternyata tidak ada. Nah, ini ternyata penyebab dari ampere 0 ini adalah proteksi adaptor yang memutuskan arus output. Mungkin hal ini terjadi karena kekuatan arus output maksimal sudah terlampaui. Terlihat pada layar monitor, grafik kurvanya naik turun. Ini dikarenakan saya terus mencoba untuk memancing dengan menyambung memutuskan kabel pengisian, tetapi hal itu ternyata tidak banyak membantu. Sepertinya aki ini mengalami konsleting pada elemennya, sehingga ampere yang masuk menjadi sangat besar, yang mengakibatkan adaptor secara otomatis memutuskan arus outputnya. Nah, apakah benar terjadi konsleting pada aki ini? Karena indikasi dari aki yang konslet adalah aki yang terus mengalami penurunan tegangan dengan sendirinya. Sebelum kita melakukan pantauan itu, kita akan clear grafik dulu agar kita lebih teliti dan bisa melihat penurunan dari aki ini secara lebih detail. Penurunan terlihat cukup cepat setelah beberapa menit berlangsung. Itu menggambarkan dugaan telah terjadinya konslet di dalam aki ini adalah benar. Nah, ini setelah kurang lebih hampir 2 jam lamanya, voltase dari aki ini turun hingga 3 volt. Kemudian saya iseng mencoba untuk kembali mengisi aki ini dengan air aki zur. Akan kita lihat bagaimana pengaruhnya atau reaksinya setelah kita cas. Ternyata setelah kita cas, voltase maupun ampernya sama seperti sebelumnya, yaitu naik dengan drastis dan kemudian ampere menunjukkan angka 0. Sehingga bisa dipastikan bahwa aki yang besar ini semakin rusak dan gagal untuk diperbaiki. Setelah gagal memperbaiki aki yang kedua dengan cara diisi air garam, selanjutnya kita akan mencoba memperbaiki aki yang kecil dengan cara yang sama, yaitu dengan air garam. Setelah diisi air garam beberapa saat terlihat malah terjadi penurunan tegangan. Tetapi kemudian beberapa menit kemudian voltasenya berangsur meninggi kembali. Dan terlihat pada lubang-lubang pengisian aki ini tidak terdapat reaksi yang cukup kuat, tidak seperti pada aki yang besar. Tidak ada bau ataupun suara yang mendesis yang keluar dari dalam aki. Setelah kita biarkan beberapa saat dan voltase sudah mencapai titik puncaknya,
Saya kemudian melakukan pengecasan pada aki ini. Terlihat voltase aki sangat drop saat dilepas kabel pengisiannya. Dan ampere pengisiannya terlihat sangat kecil sekali ya, yaitu 0,003. Mungkin kalau kita menggunakan alat pengukuran yang sebelumnya, kita hanya mendapatkan 0 ampere karena alat sebelumnya hanya bisa mencatat 2 digit di belakang koma. Kemudian aki yang kecil ini kita ukur self discharge-nya. Terlihat setelah 8 jam kita biarkan, tegangan aki turun dari 10 volt menjadi 7,2. Jadi kesimpulannya dari percobaan kita kali ini, mulai diisi dengan air aki Zur di balik kutub pengisiannya dan diisi air garam, semuanya gagal total. Aki yang pertama cukup mendingan, yang kedua semakin rusak. Demikian video ini, sampai jumpa, semoga bermanfaat.